Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Centona. Alamat Rawang, NIM 19206066. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Adapun pembahasan yang akan saya bahas hari ini yaitu tentang pembinaan disiplin peserta didik. Baiklah, siswa seringkali membutuhkan orang-orang yang mempercayainya dan bersedia mendengarkannya. Guru seringkali merupakan orang yang dimaksud. Pendidikan memang jalur utama yang harus ditempuh untuk ikut dalam perkembangan zaman. Pendidikan merupakan sarana yang membekali generasi baru dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dapat bertahan dalam kelompok masyarakat. Faktor penting dalam keberhasilan adalah pengajar, yaitu guru. Sebab mereka bukan hanya menjadi sumber informasi tetapi juga menjadi motivator siswa untuk belajar mengembangkan diri. Bahkan menjadi dinamisator dalam interaksi yang dibangun di sekolah. Disiplin rasanya hampir semua orang menambahkan atmosfer disiplin. Namun ternyata untuk menegakkan disiplin itu tidak mudah dan tidak cukup hanya dengan kata-kata. Adapun strategi guru dalam meningkatkan kedisiplinan siswa terhadap berbagai peraturan sekolah. Segala aktivitas dilakukan oleh suatu institusi pendidikan dalam hal sekolah pada hakikatnya terkait dengan norma-norma. Seorang guru memiliki keinginan agar semua muridnya patuh dan disiplin. Namun, terkadang tidak sedikit guru atau pendidik yang ingin menerapkan disiplin pada siswa dengan cara yang berlebihan atau bahkan salah kaprah. Siswa mungkin akan lebih menghormati gurunya yang memaklumi siswa yang pernah berbuat salah. Siswa tidak senang bila terus dinasihati, apalagi kalau dengan cara yang kurang bijaksana, terlebih lagi sampai melakukan hal kekerasan terhadap siswa. Untuk pembinaan disiplin peserta didik. Disiplin dikenal dua istilah pengertiannya, hampir sama tetapi bentuknya satu sama lain merupakan urutan. Kedua istilah itu adalah disiplin dan ketertiban. Di antara kedua istilah tersebut, terlebih dahulu terbentuk pengertian ketertiban, kemudian pengertian disiplin. Menegakkan disiplin tidak bertujuan untuk mengurangi kebebasan dan kemerdekaan siswa, akan tetapi sebaliknya ingin memberikan kemerdekaan yang lebih besar kepada siswa dalam batas dan kemampuannya. Pengelolaan kelas yang baik akan menciptakan disiplin kelas yang baik. Kelas dinyatakan disiplin apabila siswanya patuh pada aturan main tata tertib yang ada sehingga dapat terlibat secara optimal dalam kegiatan belajar. Kelas yang disiplin tidak sama dengan kelas yang tenang. Tahapan untuk membantu mengembangkan disiplin yang baik dalam kelas. Ada beberapa langkah untuk membantu mengembangkan disiplin yang baik dalam kelas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah perencanaan, yaitu perencanaan mengajar siswa bagaimana mengikuti aturan, merespons secara tepat dan konstruktif ketika masalah timbul. Penanggulangan pelanggaran disiplin. Pelanggaran disiplin kelas perlu dilaksanakan secara penuh kehati-hatian, demokratis dan eduktif. Cara-cara penanggulangan dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan jenis gangguan yang ada, siapa pelakunya, apakah dilakukan oleh individu atau kelompok. Berikut dikemukakan 3 jenis teknik pembinaan disiplin kelas, yaitu yang pertama, teknik inner control. Yang kedua, teknik external control. Yang ketiga, teknik cooperative control. Yang keempat, membentuk disiplin sekolah. Sekolah yang tertib, aman, dan teratur merupakan syarat agar siswa dapat belajar secara optimal. Kondisi semacam ini dapat terjadi jika disiplin di dalam sekolah berjalan dengan baik. Kedisiplinan siswa dapat ditumbuhkan jika iklim sekolah menunjukkan kedisiplinan. Siswa baru akan segera menyesuaikan diri dengan situasi sekolah. Jika situasi sekolah disiplin, siswa akan ikut disiplin. Kepala sekolah memegang peran penting dalam membentuk disiplin sekolah, mulai dari merancang, melaksanakan, dan menjaganya. Adapun problematika hukuman, macam-macam hukuman. Yang pertama, hukuman badan.
penahanan di kelas, menulis sekian kali, menghilangkan hak tertentu, lain-lain seperti tatapan mata, teguran, ancaman, dan lain sebagainya. Pemberian hukuman dalam upaya menegakkan disiplin memang perlu, kendati pun kadang-kadang hukuman kurang efektif dari ganjaran yang perlu diambil. Adapun kode etik peserta didik, kode etik adalah norma-norma yang mengatur tingkah laku seorang yang berada dalam lingkungan kehidupan tertentu, yang berisi rumusan baik buruk, boleh jangan, terpuji tidak, terpuji, yang menjadi pedoman dalam suatu lingkungan tertentu. Kode berarti simbol, tanda, sedangkan etik adalah norma, nilai kaidah, dan ukuran bagi tingkah laku manusia. Kode etik peserta didik adalah aturan-aturan, norma-norma yang dikenakan kepada peserta didik, berisi tentang hal yang boleh dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan. Adapun pengadilan peserta didik adalah suatu lembaga pengadilan yang ada di sekolah yang bertugas mengadili peserta didik yang mempunyai kesalahan atau tidak menaati peraturan yang ada. Jika apabila ada anak yang telah melakukan kesalahan, tidak langsung diberikan sanksi, akan tapi harus dilakukan persidangan di pengadilan. Ini yang maksud pengadilan itu pengadilan peserta didik yang ada di sekolah. Adapun hukuman peserta didik adalah suatu sanksi yang diterima oleh peserta didik sebagai akibat dari pelanggaran yang telah dilakukannya pada aturan-aturan yang telah dilanggarnya. Sanksi tersebut dapat berupa material maupun non material. Yang hukuman peserta didik ini setelah pengadilan dari peserta didik. Disiplin diri adalah melakukan apa yang perlu dilakukan ketika kamu perlu dilakukan, bahkan ketika kamu tidak merasa ingin melakukannya. Dan disiplin diri adalah salah satunya kekuatan yang dapat membuat kamu berenergi bahkan dalam keadaan terberat. Baiklah, itulah penjelasan saya secara singkat tentang pembinaan disiplin dari sekolah ataupun madrasah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Erik Cantona harap undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.